Hari ini kita kembali melanjutkan diskusi kita tentang materi yang sudah kita sepakatin. Depan kalian sudah ada materi. Untuk itu kita beri waktu 5 sampai 10 menit. Baik teman-teman semua, di sini ada tugas guru. Di sini mempresentasikan makalah kami yang berjudul pembelajaran afektif. Teman-teman diharapkan menerima dengan baik dan kiranya kita dapat berdiskusi tentang pembelajaran emosional. Pemaparan pertama saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Moderator. Ada saya di sini yang pemateri pertama akan menjelaskan makalah kaji yaitu pengertian strategi pembelajaran afektif. Nah, pengertian strategi yang pertama itu strategi adalah garis-garis besar panduan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dan strategi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategi yang berarti ilmu perang atau panglima perang. Berdasarkan arti kata tersebut, strategi adalah suatu seni merancang operasi di dalam peperangan seperti cara-cara mengatur posisi atau siasat berperang, angkatan darat atau laut. Lalu pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi dan diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan, yaitu tercapainya tujuan kurikulum. Sementara itu dalam keseharian di sekolah-sekolah, istilah pembelajaran atau proses pembelajaran sering dipahami sama dengan proses belajar mengajar, di mana di dalamnya ada interaksi guru dan siswa sesama siswa untuk mencapai suatu tujuan, yaitu terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku siswa. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Pada pemateri kedua untuk memaparkan penjelasannya. Pada pemateri kedua dipersilakan. Saya akan melanjutkan presentasi saya yaitu hakikat strategi pembelajaran afektif. SPA adalah suatu metode dalam proses pembelajaran yang menekankan pada nilai baik dan tidak baik, dan sikap sopan dan tidak sopan yang diukur. Oleh karena itu, menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. C. Karakteristik strategi pembelajaran afektif. Karakteristik afektif dalam SPA terdapat 5 aspek penting, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. G. Proses pembentukan sikap dalam strategi pembelajaran afektif. Proses pembentukan sikap pada diri peserta didik tidaklah Materi yang memaparkan penjelasannya. Singkatnya saja. Materi pemakalan sesi tanya jawab. Ada dua orang penanya yang ingin bertanya kepada para audiens. Pertanyaannya, apa tujuan dari strategi pembelajaran efektif? Mungkin saya bisa menanyakan. Terima kasih. Maka nama saya Alfi Syarif Maulana. Pertanyaannya adalah, apa dampak dan seberapa besar pengaruh daripada strategi pembelajaran afektif? Terima kasih. Tolong dijelaskan. Makalah izin menjawab pertanyaan audiens. Para pemakalah kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Adapun di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Zul Hafiz, yaitu pertanyaannya, apa tujuan pembelajaran strategi afektif? Adapun tujuan pembelajaran strategi afektif itu ialah proses pelajaran yang menekankan pada nilai atau baik dan tidak baik, dan sikap atau sopan dan tidak sopan yang diukur. Oleh karena itu menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Strategi ini yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan bertujuan untuk mencapai dimensi yang lainnya, yaitu sikap dan tindakan. Mungkin itu saja yang saya jawab.
selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan kedua dari audiens pada materi kedua. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari abangnya, yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya strategi pembelajaran efektif membuat sikap sosial peserta didik berkembang. Peserta didik mulai mampu bekerja sama secara kelompok dan peserta didik mampu memahami nilai-nilai sosial dan norma sekolah. Jadi kalau misalnya kita belajar SPA tersebut bisa mengembangkan sosial kita terhadap banyak individu, baik itu di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Adalah pemaparan dan diskusi dari Kompos ini tentang strategi pembelajaran efektif. Di sini saya sebagai moderator izin mengundurkan diri dan semoga strategi pembelajaran efektif ini dapat berpengaruh kepada sikap kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dapat memahami betul apa itu strategi pembelajaran efektif dan dapat mengaplikasikannya di